Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis cara tepat memahami kemenyan dan wewangian dari Dr. Arazi Hashim, 2 Oktober 2021. Dan bagi yang membutuhkan dalil dan memperkuat keyakinan tentang menggunakan kemenyan, hidup di zaman serba instan seperti saat ini memang menyenangkan. Namun tidak sedikit kesenangan karena serba instan tersebut membuat seseorang lupa dengan sejarah masa lalu daripada pendahulunya. Penggunaan wewangian yang menggunakan botol kecil atau besar, baik berupa cairan yang dioleskan maupun yang disemprotkan, memang terkesan lebih elegan. Ini biasa disebut saat ini dengan parfum. Pada zaman dulu, apabila seseorang mau menggunakan wewangian, maka ada yang melakukannya dengan membakar secara langsung bahan-bahan yang mengandung keharuman. Hal demikian juga terjadi pada pengguna kemenyan. Kemenyan merupakan parfum tradisional sebagaimana kasturi juga, za'faran, melati dan lainnya. Dalam bahasa Arab semua itu termasuk kepada kategori tip atau wewangian. Di sebagian daerah di Indonesia, tradisi menggunakan wangian dengan parfum tradisional tersebut masih dilestarikan dalam acara keagamaan. Ini terlihat dari pembakaran kemenyan ketika zikir berjamaah, yasin, ziarah, tasyakuran, ataupun lain-lainnya. Namun tradisi ini sering disalahartikan oleh sebagian orang yang memahami teks dan sejarah keagamaan secara komprehensif. Tidak jarang terdengar mereka menganggapnya sebagai khurafat dan bid'ah. Lebih lagi menggelikan, dalam satu sholawat berjamaah yang pernah dilaksanakan di Sumatera Barat contoh, kami mendengar ada orang yang dianggap ustadz ya, karena bisa meruqyah mengatakan bahwa pembakaran kemenyan tidak boleh karena termasuk ritual pemberian makan kepada jin. Sangat disayangkan, Ustadz Ruqyah ini telah mengatakan sesuatu perkara gaib yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin ia terlalu semangat memberantas khurafat dan bid'ah, tetapi melupakan ayat, janganlah kamu berpegang kepada sesuatu yang tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Isra. Di dalam hadis, tidak pernah ditemukan bahwa jin memakan wewangian seperti kemenyan. Nabi SAW hanya mengatakan bahwa janganlah kamu beristinja dengan tulang karena itu adalah makanan saudara seimanmu dari kalangan jin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak jarang juga yang beranggapan bahwa membakar kemenyan hanya akan mengundang makhluk halus yang jahat seperti setan dan jin kafir. Tentu semua anggapan ini keliru, karena yang menyukai wewangian termasuk kemenyan bukanlah setan dan jin kafir, namun yang menyukainya adalah para malaikat dan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, aku diberi kecenderungan menyukai wewangian dan istri serta sholat sebagai pelipur laraku. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kualitasnya hasan. Para malaikat akan menghadiri tempat-tempat yang harum dan dipenuhi oleh zikir. Ini berbeda dengan setan dan jin kafir yang menyenangi tempat-tempat kotor dan bau. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan agar seseorang membaca doa khusus ketika masuk ke kamar mandi atau ke toilet. Apa itu doanya? Ya Allah, aku berlindung dari khubus, setan jantan, dan khaba'is, setan betina. Nabi SAW menyebutkan khubus dan khaba'is sebagai nama lain dari setan. Dua kata ini pada dasarnya berarti kotoran dan bau. Berdasarkan hal tersebut, tidak mungkin setan dan jin kafir menyukai tempat yang dipenuhi wewangian, termasuk kemenyan. Namun demikian kita harus mengakui bahwa praktek pembakaran kemenyan belakangan ini memang sering dikaitkan dengan mistis perdukunan dan kebatinan. Namun tidak seharusnya kita menutup mata bahwa penggunaan kemenyan juga masih dilestarikan di banyak wilayah di Indonesia. Menariknya, sebagian mereka telah menggunakan bahan yang berbeda sehingga tidak terkesan mistis. Ini seiring dengan produk parfum alami seperti kasturi atau misik ya, dan za'faran yang banyak diimpor ke dalam negeri. Sungguh aneh,
umat di negeri ini. Ketika ada yang memakai bahan lokal dianggap ketinggalan. Parahnya lagi dianggap khurafat dan bid'ah. Namun jika menggunakan botol yang dapat dioles ke baju dan tangan maka dianggap syar'i. Apalagi wangian dalam kemasan botol tersebut bermerek ke Arab-Araban. An Imran bin Husain wa Abi Hurairah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khaira tibir rajuli ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewangian lelaki adalah yang harumannya jelas dan berwarna samar, sedangkan wangian perempuan adalah yang berwarna jelas dan keharumannya samar. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hasan. Kualitas hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari dua jalur. Pertama melalui Abu Hurairah dan kedua Imran bin Husain. Adapun Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah saja. Apabila diperhatikan jalur riwayat pada Abu Hurairah terdapat masalah. Ini dikarenakan ada 3 orang yang tidak dikenal identitasnya. Di dalam ilmu hadis, periwayat yang tidak dikenal disebut dengan mubham. Mereka adalah At-Tawafi, Abu Nadrah dan Al-Juwairi. Tetapi tampaknya At-Tirmizi mengenai siapa Abu Nadrah dan Al-Juwairi karena ia hanya menyebutkan bahwa kami tidak mengenal siapa At-Tawafi. Tetapi At-Tirmizi menilai bahwa hadis ini hasan. Padahal terdapat mubham pada sanad menyebabkan hadis ini dihukumi munqati' atau terputus sanadnya. Oleh karena itu, sanad hadis dari Abu Hurairah pada dasarnya adalah dhaif. Namun demikian, hadis dari Imran bin Husain tidak mempunyai masalah. Ini dikarenakan semua riwayat dalam sanadnya tergolong siqah atau terpercaya. Oleh karena itu, riwayat kedua mempunyai kualitas hadis yang sanadnya sahih. Oleh karena itu, riwayat pertama yang pada dasarnya adalah dhaif karena mubham menjadi meningkat kepada kualitas yang hasan li ghairihi, baik karena ada hadis lain yang mendukungnya. Kalau masalah fikih hadis ini menunjukkan anjuran dari Nabi SAW agar laki-laki dari kalangan sahabat menggunakan wangian yang jelas keharumannya dan berwarna samar. Berbeda dengan perempuan yang diperintahkan agar menggunakan hal sebaliknya, yaitu berwarna jelas dan keharumannya tidak begitu keras. Anjuran Nabi SAW tersebut merupakan tanggapan terhadap gejala sosial yang terjadi pada masa tersebut. Di dalam hadis lain disebutkan sebagaimana berikut, An Imran ibni Husain qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khairati bir rajuli ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khairati bin nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rawahu Tirmizi. Imran bin Husain menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya wangian terbaik untuk laki-laki adalah yang jelas keharumannya dan samar warnanya, sedangkan wangian terbaik bagi perempuan adalah yang jelas warnanya dan samar keharumannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadisnya hasan. Pada hadis kedua ini disebutkan kalimat wangian terbaik yang menunjukkan anjuran Nabi SAW agar kaum laki-laki dan perempuan memakai wangian sesuai dengan anjuran tersebut. Adapun hadis yang dijadikan pegangan untuk mengharamkan perempuan menggunakan wangian adalah riwayat Imam Al-Hakim sebagaimana berikut ya. Perempuan mana saja yang memakai wangian lalu melewati suatu kaum sehingga mereka merasakan semerbak keharumannya, maka perempuan itu adalah seperti penzina. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ketiga ini merupakan hadis yang sering dijadikan dasar argumen pengharaman pemakaian wangian bagi perempuan. Namun ketika diteliti ternyata hadis ini bermasalah pada periwayatnya yang bernama Sabit bin Ammarah. Sabit tidak diterima kredibilitas hafalannya di kalangan ahli hadis sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim. Hal ini menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif atau lemah. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dalil pengharaman wangian bagi perempuan.
Di samping itu, dua kriteria wewangian pada hadis-hadis sebelumnya dianjurkan Nabi SAW adalah bertujuan untuk menunjukkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Tabrani, hadis tersebut menjelaskan keengganan Nabi SAW membaiat seseorang yang tidak menggunakan wewangian, karena hal itu mengaburkan perbedaan identitas antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulan, Nabi SAW menganjurkan wewangian bagi laki-laki dan perempuan dengan kriteria tertentu. 1. Sanadnya adalah qala Imam At-Tirmizi hadatsana Muhammad bin Bashari hadatsana Abu Bakril Hanafi an Sa'idi an Qatadata an Hasan an Imran bin Husain. Demikian, jangan lupa untuk memberitahu teman-teman yang belum tahu agar semakin kuat. Dan kemudian bagi teman-teman yang meragukan tentang menggunakan kemenyan, jangan ragu lagi, karena sudah ada dalilnya, sudah ada ketentuannya. Jadi kalau ada orang yang masih berpikiran singkat, itu tidak usah dihiraukan, ya. Semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.